OTW Ramadan Chat. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. 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 Marhaban ya syara Ramadan ya syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali lagi di Daring Dakwah Sharing Spesial Ramadan bersama Peizin Adi Ahyari dan Zainuri Rahman. Alhamdulillah. Siap. Masya Allah. Bersama Zainuri Rahman ya, alhamdulillah. Nama aslinya siapa bang? Nama aslinya? Nah, tiba-tiba nanya nama. Acara lama. Ya, ngaran aslinya naman bahasa Banjar kan? Bahasa Banjarin gitu dah. Mau benda bahasa Indonesia kan paham. Jadi nama ulun perkenalkan, nama ulun Muhammad Zainuri Rahman. Ya, dipanggil aja Zai. Panggil Zai lah. Iya. Tapi dan Zin Malik kok. Lain bisa juga Zayang. Waduh. Wah, kok milih apa ini? Tapi mirip pang lawan Zin Malik rambutnya. Cuma mukanya jauh. Jauh. Ya minimal mandi lah. Minimal. Minimal mandi lah. Yang komen TikTok. Aduh. Itu jembatan tadi ya Allah. Karena cukup peng nama panjangku di sini, lanjut part 2. Waduh. TikTok, komedi TikTok. Sangat TikTok. TikTok. Saya komedi TikTok. Asal mana bang? Asal. Asal kita dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin juga tetap. Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Asli Banjarmasin. Asli Banjarmasin, lahir dari Banjarmasin. Kalau rumah tidak hanya di Banjarmasin. Oh, orang Sugi. Oh tidak. Oh, enggak ada. Cuman ya pas-pasan lah ya. Ya pas-pasannya maksudnya pas-pasan di Banjar ada rumah, pas-pasan di BJB ada rumah, pas-pasan. Tahu lah yang ada pernah pas tuh apa? Iya, Pak. Sarung. Kenapa aja? Karena sarung ada pernah pas loh. Iya. Indra Primawan. Komedi kami tidak sesampah itu kawan. Wah, itu komedi Indra Primawan. Oke, asal Banjarmasin dulu lah. Di sini ya kuliah bang kuliah. Kuliah kita Pak. Kuliah atau ada sampingan? Ada sambil kuliah sambil kerja. Oh, aduh. Sambil kuliah sambil kerja, sambil organisasi juga. Oh mantap ya, baik. Sangat produktif sekali ya. Tidak sih. Aktif aja kalau Oh, produktif aktif ya. Aktif. Apa bedanya aktif dengan produktif tuh? Kalau aktif itunya semua hal bisanya ambil. Iya. Kalau produktifnya bisa menolak semua hal yang bisanya ambil. Oh. Jadinya lebih mengutamakan satu hal yang membuatnya lebih fokus ke situ. Iya. Itu produktif. Kalau aktif semua Iya, semua semua. hal bisa diambil. Berarti ini banyak jalan. Jalan-jalan ini ada. Ya, hidup tuh memang kayak banyu. Banyak lah. Hidup tuh kayak air mengalir. Tapi tetap harus diarahkan aja komeng ya lah, harus diarahkan. Soalnya mungkin diarahkan kita kena takdir. Manual sekali. Sensor manual. Jadi di podcast kali ini apa kita bahas lah? Apa sih? Mengenai bulan puasa bang. Tadi beliau bercerita atau berkisah kan ada sebagian ada berkisah lah menyampaikan gitu. Oh beliau juga begawi. Nah begawi apa kita sini? Bekerja apa bang? Bekerja apa? Kita selain kuliah dan organisasi juga ada kerja di salah satu kedai kopi yang ada di Banjarmasin. Oh dia kopi barista bang, barista. Hah? Barista. Marista. Bagurista. Bagurista. Enggak, barista. Alhamdulillah barista. Tapi biasanya bang barista tuh ya biasanya orang yang lagi kayak sedih ya atau lagi kayak terpukul ya. Wah, barista tuh. Ini komen di TikTok ya?
Anda sangat suka sekali nonton konten TikTok. Cuman sebenarnya bukan hanya barista, sebenarnya semua orang pasti pernah mengalami hal seperti itu, apalagi orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan, customer service, F&B, hal seperti itulah yang selalu melayani tamu, bertemu dengan orang-orang baru, yang mana keramahan tuh selalu diutamakan, dari kerendahan hati selalu diutamakan. Oh berarti tidak hanya di kedai kopi, sebelumnya ada juga bekerja di lain lah. Cuman kebanyakan bekerjanya ya kayak tadi. Iya. Service itu lah. Service. Full service ya. Wah. 250. Apa itu? Astagfirullah. Udah tahu. Kita hijau. Waduh. Perusahaan lah. Perusahaan PT. Waduh. Oke, next. Nah, jadi pegawai di kedai lah. Nah, jadi ini kan lagi bulan puasa, Bang lah. Bulan puasa. Kalau kita lihat di sosial media, wah itu kan banyak kontroversi antara yang warteg buka dengan warteg yang kada buka gitu. Banyak kan itu yang kalau apa juga kada buka ya gini lah. Harus tutupnya kayak gini lah. Ibaratnya nang bubuhan nang karas katit. Nah, kawan lemah langkit. Itu kan, jadi dari mendengar dari tanggapan si Jin gitu, tanggapan beliau, tanggapan Bang Zai Malik, aduh, malaikat, dan banyak umur. Apa tanggapan beliau gitu, apa tanggapan Jin gitu ya, atau menurut perspektif beliau yang bekerja di bidang itu juga kan, kedai kopi kan salah satu yang ibaratnya kurang lebih kayak makanan. Kalau makanan mengenyangkan, kedai kopi mah ada yang menghilangkan dahaga. Kalau misalnya puasanya kan banyak ditakuni atau ditanya kan lebih hakun makan atau minum? Aku minum soalnya serak ya, panas ya kira-kira. Nah jadi ya tadi kembali lagi, bagaimana sih perspektif Bang Zai tentang kedai yang harusnya buka atau ada, warteg yang harusnya buka atau kada? Jadi kita di sini aku berbicara sebagai orang yang bekerja lah, bukan sebagai orang yang pelaku usahanya. Nah, kalau menurut aku sendiri, kan kita lihat sekarang banyak kedai-kedai kopi di daerah kita, yaitu Banjarmasin, sudah banyak. Dan banyak juga dari mereka yang lebih memilih untuk buka itu dari sore, menjelang malam sampai hampir subuh, enggak subuh sih, hampir sahur gitu, daripada mereka memilih buka dari pagi. Oke, memang bagus, kita sepakati mungkin karena niatnya orang yang pelaku usaha ini menghargai umat muslim yang sedang berpuasa. Tapi di sini kita harus rendah diri, rendah hati sebagai seorang yang muslim. Kenapa? Karena ini permasalahan iman. Iman kalian kuat tidak? Iman kalian berdaulat tidak? Saya misalkan ketika punya teman yang non muslim, dia minum di depan saya, apakah saya akan ikut buka? Ya tidak dong. Karena iman kita yang meyakini, kita yang memilih. Soalnya kan kalau membuka kan pintu. Waduh. Lagi serius loh. Lagi seriusnya. Komedi terus. Karena kan di berbagai tempat, bukan hanya kedai kopi, mungkin warung-warung makan, ada memang beberapa tempat yang di sana memangnya orang-orang itu tidak harus berpuasa. Misalkan contoh kayak perempuan haid, perempuan nifas, atau orang yang bepergian. Terus orang-orang non-muslim, mereka kan tidak harus berpuasa, dan mereka diharuskan makan. Ketika mereka ingin mencari rumah makan yang buka, sedangkan mereka sedang kelaparan, ayo bagaimana tanggapan kita? Di sini siapa yang harus merendahkan diri mereka, merendahkan hati? Kan Islam itu cinta dan kasih, menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Ketika kita bisa menjadi seorang yang menghargai, kenapa kita harus yang dihargai? Karena kita melambangkan diri kita sebagai seorang Islam yang sejati. Bahkan ketika ada nih seorang non-muslim, dia datang ke kedai sore-sore, dan dia bilang, mohon maaf lah, kami minum. Dia loh yang minta maaf. Di situ saya yang terpukul.
terpukul pakai Terpukul bangku 4 sore. 4 sore. Wah, pukul 4 sore. Wah, tidak dong kan? Maksudnya kan dia seorang non muslim, dia yang meminta maaf dulu, dia yang mengatasnamakan kemanusiaannya. Hey, Islam itu sudah lebih mengajarkan tentang kemanusiaan loh kepada kita. Islam sudah lebih dahulu. Lebih kan? dahulu di sini kitanya sebagai orang yang di dalam agama Islam tersebut, apakah sudah mengenal dengan agama kita itu lebih baik? Seharusnya kita yang menawarkan, tidak apa-apa. Jangan sampai sebelum dia minta maaf, baru kita merespon. Kita sudah memberikan maaf terlebih dahulu, bahkan kita membiarkan mereka untuk makan dan minum, karena itu hak mereka. Iya. Kalau kita tergoda itu iman kita. Sama juga misalnya contoh antara laki-laki dan perempuan, masalah berpakaian atau tidaknya. Itu hak mereka. Kalau kita melihat secara open minded lah, itu memang hak mereka. Cuman kalau kita menurut syariat ya memang salah. Memang salah kalau dia seorang perempuan yang muslim. Kalau yang non muslim, ya tidak jadi apa-apa, bukan masalah kita. Iya, bukan masalah kita. Masa orang yang non muslim harus disuruh berjilbab? Yang tertutup. Tidak mungkin dong. Iya, kan? Tidak mungkin. Iya. Cukup toto aja. Udah